juara dunia. Champion. Champion. Ini main PS. Ya, ngafalin ya setidaknya tahu lah layoutnya. Win sama pembalap Eropa ya, si siapa namanya? Loris Veneman. Kroyok. Dikeroyok. Karena di race 2 itu ya apalagi seri terakhir kan senggolan sama satu timnya yang Loris Veneman. Dan ya begitulah. Terus kayak sambel. Oh, itu most wanted yang harus selalu bawa. Naik kelas di World Supersport 600. Oke teman-teman, jumpa lagi di acara kita Ngegas Otomotif. Nah kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Gua kenalin dulu ya. Betul. Gua Aris Dago dan rekan saya nih. UJ. Dan kebetulan ada pembalap internasional loh ini. Juara Aldi. dunia. Iya, Aldi Satya Mahendra, juara dunia. Selamat datang Aldi. Thank you udah menyempatkan hari di acara kita Ngegas Otomotif. Aldi, gue tuh ngefans banget sama lu. Ya, Aldi Taher kan? Beda. Oh beda. Kayak gitu mulu dari tadi. Udah. Ini Aldi Satya Mahendra teman-teman sebagai juara dunia World Super Sport 300 ya. Thank you. Apa kabar, Dap? Alhamdulillah baik. Asli Jogja, jadi kita manggilnya Dap-Dap aja. Ya. Aldi, sebelumnya gue mau tahu dulu nih, Di. Apa sih WSSP? WSSP 300 itu apa sih, balapan apa? Bedanya sama MotoGP itu apa sih, Di? Ya bedanya saya ini dibalap di World Super Sport 300. Perbedaannya ya mungkin kalau di MotoGP kan motor prototype ya. Oke. Dan kalau di WSBK ini motor yang dijual massal, yang di luar. Jadi perbedaannya itu dari segi motornya. Dari segi motornya ya? Iya, Tapi dari segi jenjang balapnya sama. sama? Oke. Yang menarik menurut lo, Di, kan setahu saya nih Aldi nih itu karirnya cepat banget teman-teman. Dari tahun 2015 ke Jurnas Motor Prix pertama kali ya. Iya. Kemudian naik di RRC, kemudian beralih ke tingkat internasional. Yang menarik di balap World Super Sport itu apa, Di, menurut dirimu? Ya menurut saya untuk balap di World Super Sport 300 itu ya persaingannya sih. Karena ketat banget, terus juga ya untuk persaingan di segi motor juga ya mungkin bisa dibilang bisa seimbang, tapi ya gitulah. Iya. Challenge ya? Iya. Menantang. Iya. Jadi momen yang paling membanggakan nih, yang pernah Aldi rasakan selama berkarir ya, di dunia balap motor. Momen yang saya banggakan. Ya waktu sebenarnya banyak sih, karena di tahun 2023 juga saya dikasih kesempatan buat wildcard di World Super Sport 300 juga. Tapi di sana ya alhamdulillah posisinya hujan dan saya bisa berhasil finish di pertama, di race kedua. Dan memang sebelumnya saya juga udah dikasih kesempatan wildcard di tahun 2022. Cuman 2022 itu ya? Iya, di Barcelona, dan di sana gagal buat cetak podium. Dan di 2023 itu dikasih kesempatan lagi dan bisa membayar rasa penasarannya itu. Terus ya kemarin tahun ini bisa berhasil podium di Misano. Dan itu yang merubah semua pikirannya buat bisa jadi juara. Dan ya sama ini kemarin bisa jadi juara dunia. Champion. Lama di Itali. Sama berarti kayak Aldi ya kan. Gue dibantu. Bantul. Aldi sebetulnya kelahiran Bantul, bro. Iya benar. Nah, gue sih penasaran sebenarnya. Kan 2022 tuh udah baru wildcard ya. 2023 wildcard lagi menang. 2024 full season juara dunia. Sebenarnya ada ini nggak, adaptasi itu cepet banget. Sebenarnya ada faktor apa sih yang bisa bikin adaptasi itu lumayan cepet? Apalagi sebenarnya di Eropa itu kan sirkuit tentu belum apal kan, belum pernah balapan di sana juga. Apakah motornya karena sama kayak di Asia atau gimana? Iya, kalau untuk soal sirkuit memang di 2023 kan sempat balap R3 Blue Crew. Betul. Dan itu kurang lebih ya hampir setengahnya ada yang saya tahu sirkuitnya. Dan ya sebelum
saya datang ke sirkuit juga saya sering ini main PS. Oh, anak rental. Oh, bukan. Dari PS bisa jadi juara dunia, hebat. Saya juga suka main PS, kayak ngafalin ya setidaknya tahu lah layoutnya. Dan ya waktu di sirkuit pada race weekendnya juga ya mulai dari hari Jumat itu berusaha gimana caranya secepat mungkin 3-4 lap itu buat ngafalin sirkuit. Setelah itu baru gaspol. Jadi kayak ya udah harus bisa secepat mungkin lah. Ya karena World Super Sport itu praktisnya cuma sekali kan ya, kalau nggak Iya, salah ya kan, iya, 300 hari Jumat langsung cuman. Super Pole gitu Iya. kan. Oh gitu. Iya. Nah katanya ada cerita menarik di waktu di balap Super Sport kemarin itu 300, lu sempat digangguin sama pembalap Eropa ya, si siapa namanya, Loris Veneman. Itu gimana ceritanya, Di? Ya sebenarnya banyak sih karena Oh ya banyak no, rame-rame dia. Dikeroyok loh. Dikeroyok. karena di race 2 itu ya apalagi seri terakhir kan banyak rider yang mau berusaha buat maju ke depan dan terus buat ya podium lah. Mereka berusaha berebut dan ya kemarin sempat juga ada senggolan sama satu timnya yang Loris Veneman. Dan ya begitulah. Begitulah. Tapi untung dibantu ya, kalau nggak salah gue baca sih beritanya, dibantu sama kakak ya, Galang. Iya pas momennya aja sih mungkin. Jadi ada tim order di situ. Keluarga order itu. Keluarga order. Family order. Emang harus begitu, Ji? Benar. Jagain nih belakangnya kan, biar Aldi bisa maju. Nah lanjut nih, Di. Bagaimana rasanya menjadi bagian dari keluarga balap terkenal Yamaha ya saat ini? Dan kemudian apakah ada tekanan ya, atau lebih kepada dukungan? Ya pastinya seneng ya. Terus juga ya untuk tekanan sih ya nggak tahu ya. Kayaknya santai orangnya. Ini Iya. udah gibah nih mulai nih. Gimana sih? Ya nggak tahu ya karena Nggak tahu. Udah serius nanggepnya. Atau dia emang orangnya nyantai, nggak mikirin tekanan. ya, Yang penting memang- gaspol. Iya gimana? Oh gitu. Mau bener kan? Ya. Jadi menjadi bagian dari keluarga besarnya Yamaha itu suatu kebanggaan tentunya kan. Pasti. Tapi kalau dari keluarga ada ini nggak kayak harus gini apa? Kayak bapak kan sama ibu emang pembalap juga gitu kan? Itu ada tekanan nggak atau malah ya udah bebas aja gitu sebenarnya? Untuk tahun ini sih ya memang di awal tahun ya memang udah dikasih tahu kalau misalkan bisa ya harus bisa jadi juara. Dan ya kemarin alhamdulillah bisa jadi saingan buat perebutan juara dunia ya di sana buat ngomongin lah terus buat berusaha dapetin gelar itu. Siap. Dan ini sejarah loh, Je. Aldi ini sebagai pembalap Indonesia yang berhasil menjuarai kejuaraan dunia ya, balap motor. Nah, ada nggak sih ritual khusus nih, Di? Lu sebelum balap ya? Keren udah. Ya, Merinding ya, merinding. Ini ada unsur bantu ya, teman. Karena kita akan bantu, jadi kearifan lokal kita harus tanyain. Ritual khusus sebelum balap, Di? Ada nggak, Di? Ritual khusus ya? Nggak tahu karena ya cuman biasa aja karena sebelum balap ya mungkin cuman Jogging atau ya pemanasan pasti terus dengerin lagu. fisik, kan? Atau mungkin emang nggak boleh tahu kita. Takutnya kenapa gitu kan. Atau kayak Rossi kan dia pegang footstep gitu kan. Ada kebiasaan gitu nggak sih sebenarnya kayak yang emang dari zaman motoprik lah selalu dilakuin? Enggak sih. Nggak pernah gitu ya? Oh, nggak ada, jangan ditambah-tambah. Ya gitu ya, jadi fisik terutama ya, Iya, berarti pemanasan segala macam, istirahat cukup ya. Ya cukup. Nah lanjut nih, bagaimana Aldi berkolaborasi nih Di, dengan tim Yamaha dalam hal ini untuk memaksimalkan performa motor? Kolaborasinya gimana? Kalau di tingkat internasional komunikasi mungkin kayak gitu-gitu, ada yang beda nggak sih dengan lokal yang seperti Motoprix kayak gitu-gitu? Ya pastinya soal komunikasi itu kan penting ya karena beda banget di luar sama di lokal kan kita harus bisa bahasa Inggrisnya harus lancar dan yang penting sih ya sekarang lagi mau belajar buat bahasa Itali. Oh, champion nih tadi. Corazon, itu Spanyol ya salah. Tuh kan. Ya karena di sana kan rata-rata orang Europe semua rata-rata pakai bahasa Itali, bahasa Spanyol. Dan ya memang saat ini
kalau orang ngomong sih memang udah sedikit-sedikit paham, cuman masih belum bisa ngomongnya sih. Coba, apa kabar dalam bahasa Italia itu gimana sih? Come estás? Kayak gitu. Taunya apa kareba gitu. Iya, gue biasa dengerin Rossi. Kalau Rossi Italia yang di Inggris ya. Ya benar, Pak. Tired, the problem is tired. Gue tahu itu doang. Benar. Iya. Lanjut. Lanjut. Ya, cuman berbedanya itu sama ya soal motor kan jelas beda di sini sama di luar. Kalau motor break kan mungkin motor bebek, Betul. jadi jauh lah bedanya. Sama itu tadi ya, mengetahui kalau di balap gitu kan atmosfernya beda tuh. Iya, Termasuk ketika di pedok harus komunikasi kayak gitu-gitu. Ada timnya kan yang menjagain Aldi di iya belakang. pasti. Lanjut deh. Sebenarnya kalau di Eropa tuh sebelum balap tuh bisa berapa lama? Seminggu kah atau cuma beberapa hari aja sebenarnya? Dan itu ngapain aja sih sebenarnya? Ya itu tergantung dari tim sih, karena ya kalau tahun ini ya saya ada yang stay juga, tapi sebulan kurang lebih, dan kalau yang bolak-balik cuma seminggu, karena ya dari Indonesia kan berangkat Senin sampai sana Selasa, Rabu istirahat, Kamis track walk dan ketemu sama tim dan lihat sekitar, dan Jumatnya baru mulai free practice sama Superpool, Sabtu Minggu balap. Balap. Minggu langsung pulang. Senin pagi, Senin siang atau sore lah, sampai Indonesia Selasa lagi. Padat banget Iya, ya. nggak ada jalan-jalan ya pembalap ya kan, orang kan mikir jadi pembalap enak jalan-jalan ya kan. Mulu kan. Iya, kalau orang kan mikir awam gitu ya, wih pembalap mah enak jalan-jalan kan, padahal mah nggak ada waktu kan sebenarnya. Iya, ya begitulah. Ya begitulah. Nah, kadang gue penasaran ya, kayak pembalap Indonesia itu nggak di balap motor dan balap mobil, makanannya di sono tuh gimana sih ya kan? Apakah sering bawa dulu dari sini gitu kan, atau ya udah makan di sana aja gitu kan? Ya kalau saya kalau soal makanan sih di sana nggak begitu kepikiran ya, karena apa aja bisa makan kecuali babi ya. Nggak apa-apa ya. Terus yang paling selalu saya bawa itu pasti kayak sambal. Oh, sambal. Itu most wanted yang harus selalu bawa. Ya kayak sambal, terus pupuk sambal dan lain-lain itu selalu saya bawa. Tapi kalau soal makanan gitu, misalkan nggak kebawa pun ya nggak kepikiran. Betul. Tapi di race weekend itu masih boleh makan sambal sebenarnya? Ya, Apa diem-diem aja gitu? Dikit-dikit kali ya. Dikit-dikit Dikit-dikit iya. iya. Wah, jangan yang kayak pecel lele gitu kan, banyak, kebanyakan. Gitu. Lanjut. Ada target nggak di? Target pribadi ya yang coba Aldi kejar nih dalam karir balapnya saat ini. Target pribadi. tahun Ya, ini. tahun ke depan. Oh, tahun ke depan ya pasti kan tahun pertama saya juga bakal naik kelas ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa konsisten lagi dan Naik kelas kemana? Belum disebut. Iya, benar. iya naik kelas di World Super Sport 600. 600, tapi Pakai motornya motor. 900. Ya. Oh gitu. Iya. Motor baru dari Yamaha R9, dan ya semoga bisa konsisten dan bisa ya tahun pertama buat belajar, belum pernah juga pakai motor CC yang lebih besar daripada 300, jadi ya semoga bisa di barisan 10 besar atau bahkan bisa podium. Oke, naik kelas ke Super Sport 600 dari sebelumnya yang 300, terus kemudian motornya 900. Iya. Nah, adaptasinya gimana di? Itu kan teknologinya beda, terus kemudian inovasi di motornya juga beda-beda kan? Udah nyobain belum sih? Nah, Belum sama sekali. ya ini ya semoga secepat mungkin bisa Adaptasi ya. adaptasinya, terus juga ya komunikasi sama tim juga pasti harus baik lah, harus bisa cepat juga lah. Timnya juga baru juga kan ya. Iya. Nah gitu, pembalapnya juga lebih keras kan, 600, karena yang setahu gue itu pembalapnya udah 30-an juga banyak gitu kan, yang udah 10 tahun di situ aja gitu. Iya benar. 600 itu. Iya benar. Karena beda ya. Terus nih gimana nih Di? Bagaimana Aldi menghadapi rasa gugup? Kan pasti di event-event internasional tuh ada aja gitu rasa gugup ya. Gimana tuh Aldi menangani rasa gugup itu? Iya, jujur waktu kemarin untuk race 2 di Jerez itu ya memang ada sempat kayak bingung, terus nervous. Ya Gimana Di? Ngantongin batu atau gimana? Itu kebelet. ya gimana ya, kayak
dengerin lagu, Nah. kalem aja, terus ya coba buat telepon mama atau pacar dan Halo Beb, aku mau balap nih Beb. Lagunya lagu apa tuh? Ya? Lagunya belakangan dengerin lagu apa? Apa genre musiknya apa gitu? kalau saya suka kayak Cocomelon bukan? Lagi mau dijawab disalah mulu tadi. Apa tuh? ya kalau saya suka dari yang penyanyinya kayak Drake, terus Oh. Travis Scott. Yang itu. Apa lu tahu nggak? Kayak dari kempot almarhum. Kirain dengerinnya kayak Itu gitu untuk kan. feels biar comfort nyaman gitu, Iya. biar redain apa namanya gugupnya itu ya. Ya, Oke lanjut. Udah lanjut aja. Banyak soalnya ada 40 pertanyaan yang kita Apa mau dibikin apa? Serial. Apa mau dibikin buku? Apakah Aldi punya pembalap favorit nih yang menjadi inspirasi Aldi selama ini? Ada nggak? kalau di MotoGP Mark Marquez. Wah. Oke. Iya. Agak menyimpang Tetangga dia. tuh sama gue. Iya. Dulu namanya Marzuki dia. Begitu pindah ke Spanyol udah jadi Marquez. Lanjut. Terus Terus kalau yang ya lanjut dulu. kalau yang di WSBK ini Andrea Iannone. Andrea Iannone. Iya, Dua pembalap itu yang menjadi inspirasi Aldi. iya. Kakaknya sendiri Galang nggak jadi inspirasi? Kayaknya enggak. Yang jawab bukan lu. Enggak ya, Di? Masa diajak aja kakaknya tadi ya. Oke. Jika Aldi bisa memilih nih, jadi satu kejuaraan atau sirkuit lah ya di dunia ini yang pernah Aldi samperin, sirkuit mana atau kejuaraan mana yang pernah yang menjadi Yang pengen banget. ini loh, gue banget gitu. Misano. Misano. Iya. Why? Karena suka aja sama karakter sirkuitnya, terus juga Oke. sirkuitnya tuh ya menurut saya favorit banget. Iya, makanya tuh di baju juga tuh Piala Misano kan itu. Misano. Yang kiri. Karakter sirkuitnya lebih ke apa? Karakternya lebih Stop and go, Stop and go. nggak terlalu banyak fast corner. Aldi banget tuh ya. Iya. Tapi sirkuitnya tuh dia kayak nge-grip banget gitu kan ya. Ya, Oke. Dulu pertanyaan berapa gue? 45 teman-teman. Apa pencapaian yang ingin Aldi raih ya dalam 5 tahun nih, dalam jangka Ya misalnya menengah lah ya, 5 tahun dalam ke 5 depan lah. tahun ke depan. Apa yang pengen Aldi raih? ya semoga masih bisa konsisten menjaga nama Prestasi titel ya. prestasi itu lah. Oke, terus kemudian pendapat Aldi nih tentang perkembangan generasi baru ya, generasi pembalap saat ini Indonesia yang muda-muda nih, Jay. Iya. Tanggapan Aldi tuh gimana sih, Ji? Ada pesan nggak buat mereka biar bisa jadi kayak gue loh nih, the champion nih gitu. Ya, ya saya lihat sih dari yang sekarang nih ya banyak ya rider-rider muda yang bagus juga, yang bertalenta, dan ya saya harap mereka bisa semangat lagi, terus disiplin dalam fisik dan latihan semuanya lah. Karena mereka kurang disiplin ternyata dia. Ji. Belum tentu. Belum tentu. Yang Yang udah muda-muda ngomong tadi. semoga lebih. Berarti mereka harus diberikan motivasi ya, Di. Iya. Latihan yang benar gitu ya, mentalnya Fisik, yang dibenerin, pasti fisik juga. fisik juga, Iya. sama bahasa ya. Kalau nggak salah Iya, bahasa juga. ada sesi khusus untuk kursus itu ya, bahasa Inggris, bahasa Itali tadi ya. Iya, ya dulu sih sempat dilesin sama mama papa bahasa Inggris, cuman kabur. Kabur juga sama berarti kan nggak ada. Akhirnya lesnya Gua les balet. Nah, kalau tadi ngomongin fisik ya, sebenarnya gue penasaran kalau fisik tuh latihannya kayak Aldi gitu hariannya tuh ngapain aja sih? Simpelnya ya, apakah bangun pagi lari apa sepeda atau nge-gymnya kapan? Seminggu berapa kali kayak gitu-gitu? Ya kalau saya Ya. pagi pasti bangun jam 6 tuh pasti langsung berangkat fisik di kampus UGM itu, di tempat buat fisiknya. Dan di sana ketemu sama pelatih saya buat lari dan nge-gym. Mungkin sampai sekitar jam 10-an, setelah itu balik ke rumah. Tapi kalau misalkan saya lagi nggak mau buat lari, ya mungkin nyepeda, bangun jam 4 gitu langsung nyepeda, 4:30 lah. Luar biasa fisik ya. Nggak sarapan dulu. Iya, udah ada Singkong itu. rebus atau apa enak Ji. Bubur ayam. Bubur ayam kayak gitu enggak? Mungkin setelah fisiknya, setelah fisik baru sarapan. sarapan. Setelah itu rutinitas selanjutnya apa? Iya, kalau misalkan mau latihan, biasanya jam 12 itu latihan. Latihan motor. Latihan motor sampai jam 3.
Tapi kan di Jogja nggak ada sirkuit, jadi Iya, cuma di di stadion, lapangan parkir iya. gitu. Oke. Di bener nggak? Gue pernah dengar pembalap-pembalap road race atau ya road race lah ya. Itu latihan fisiknya justru lebih ditekankan pada motocross. Iya, Benar nggak sih saya kayak juga latihannya motocross. Kenapa? Alasannya apa ya? Lebih staminanya lebih terkuras atau skillnya lebih terkuras atau gimana? Karena bagi saya motocross itu ya dari segi fisik semua kena, dari nafas, tangan, kaki, terus ya keseimbangan juga pastinya ini dibutuhin. Tuh teman-teman, latihannya motocross. Dan Di saya Jalan juga Lumpur ya, dulu ya. Iya. saya juga memang sebetulnya suka motocross dibanding road race Lebih sukanya kan. dari dulu. Iya, iya, iya. Ngomongin lagi soal balap di Eropa ya. Nah, Eropa itu super sport 300 ya. Mayoritas cuma Spanyol, Italia gitu kan. Lebih susah mana lawan orangnya? Lebih susah lawan orang Spanyol apa lawan orang Italia? Sebenarnya sama, cuman kalau soal apa ya, susahnya itu tergantung orang berani apa enggaknya. Tapi rata-rata yang lebih agresif itu orang Spanyol. Lebih agresif Iya. itu. Benar-benar dia bisa benar-benar nusuk gitu. Iya, Oh gitu Ji? rata-rata. Lebih nekat iya. gitu ya Iya. orang Spanyol itu. Bocil-bocilnya ya. Pembalap kita apa nggak lebih nekat ya sebenarnya kalau di motocross Harusnya. gitu kan? Iya. Oke. Di, Ini 62 udah 62 nih pertanyaannya. Lanjut ya. Iya, Mas. Lanjut Jika Aldi bukan seorang pembalap, asik. Jika Aldi bukan seorang pembalap, itu Family 100 ya, bukan. bukan. Lantas profesi apa yang kira-kira Aldi akan tekuni? Di? Ini pertanyaan humanis sebetulnya teman-teman. Iya, iya. Jika Aldi bukan seorang pembalap, Di, profesi apa Di? Kira-kira yang kebayang di pikiran lu? Mungkin apa ya? Lalu, Tetot. tahan napas ya. Oh, belum. Jualan ketoprak bukan? Nggak, di Jogja lotek. Nggak ada. Ya mungkin kayak nyari-nyari apa ya? Bingung juga. Nyari-nyari apa? Nyari cuan. Iya, Iya, nyari-nyari pasti. kesalahan orang. Nyari kesalahan orang. Lu dong. Oke, skip aja deh. Lagi pertanyaannya ini susah. Enggak, Dari dia kecil belum udah mikir. balapan. Soalnya dia belum mikir tadi pertanyaan itu. Harusnya dipikirin dulu. Ini kan pertanyaan surprise dari Iya, tadi. surprise. Apalagi ada yang surprise lagi nggak? Kita tahu sendiri. Lu Google. Bagaimana Aldi membangun kepercayaan diri di lintasan, Di? Kan tadi gugup udah ya. Terus terutama saat menghadapi pembalap senior, Di. Kan Aldi ya kita tahu sebagai junior yang penuh prestasi, kemudian dijegal tadi oleh Loris Penneman. Nah, membangun percaya diri itu biar bisa menghadapi senior-senior itu gimana, Di? Ya, saya sebenarnya nggak terlalu mikirin sih soal siapa pembalap senior yang ada di situ. Oke. Karena- nggak usah dipikirin ya. Iya, karena saya juga sama-sama balap, kita sama-sama ibaratnya sama-sama makan nasi lah. Ya. Jadi ya gimana caranya buat terus berusaha, terus kalau pada saat di sirkuit ya memang Ya. yang Loris Veneman itu juga ya rider yang udah duluan balap dibanding saya di kelas itu. Jadi ya saya kadang kalau misalkan saya lihat di free practice siapa yang kenceng nih, saya ikutin terus. Saya ikutin sampai orang itu kayak yang Keganggu lah ya. keganggu lah. Jadi mapping ya. Lu mapping dulu cara dia balap gimana gitu-gitu. Screening, ya. screening. Screening. Nah, Dari setelah itu situ ya baru ketaker nih, Iya. begini nih, gitu ya. saya Sikat pelajarin. nih. Sikat miring nih. Gitu dia. Cakep. Nah, pertanyaan ke-78. Nah, Yang pertama. pertanyaan ke-78 teman-teman. Udah siang ini. Apakah Aldi pernah menghadapi situasi darurat di lintasan? Kemudian bagaimana cara mengatasinya, Di? Daruratnya tuh gimana? Darurat Dijelasin. misalnya accident nih, high side atau gitu. Pernah nggak sih? Ya kalau jatuh Hmm. pernah, cuman ya alhamdulillah saya selama tahun ini balap di WSS 300 selama balap 16 kali zero Iya, incident. finish terus. Oh, zero accident? Iya, Zero. Oh, gue baru tahu loh. Wah kan, Cuman Ntar dulu. cuman waktu super pool aja di MOS itu saya jatuh tapi karena rider lain juga. Bukan karena saya sendiri. ke bawah. Teman-teman, Aldi itu nggak pernah jatuh ya, zero accident. Termasuk tadi di pole apa tadi? Super pole. Super pole itu juga ya kecil-kecil aja, kesandung doang ibaratnya. Iya.
Jadi gimana cara mengatasi biar lu concern gitu, nggak pernah Konsisten gitu, bisa konsisten dan gitu. concern gitu? Ya saya juga bingung nggak tahu kenapa. Iya. Tapi Soalnya Super alhamdulillah. Sport 300 tuh balapan pasti Iya. kecelakaan terus gitu. Makanya. Iya banyak insiden di kelas itu karena ya saking ramenya. Terus ya cuman berusaha fokus aja sih. Oke, ada peran nggak dari, biasanya kan nih kalau atlet gue taunya ada coach ya, ada pelatih ya. Nah di situ dia akan membangun mental coach, dikasih mental. Apakah ada peran dari coach biar Aldi tuh bisa fokus, concern, skill kayak gitu-gitu? Iya kalau di Indonesia di Jogja ya ada Om Gandung namanya ya pelatih fisik Gandung, santri. Gandung Darmoko ya. Teman bapak gue sih. Yang benar, jangan ngaku-ngaku. Ya selalu ngasih tahu kalau pas lagi di Jogja. Terus kalau yang di luar juga ada pelatih dari pembalap juga. Kayak yang lihat juga waktu saya lagi riding tuh gimana dikasih tahu juga gitu. Dari Om Gandung itu ya diberikan materi mental coach segala macam ya. Ya kalau pas lagi fisik di Jogja. Oke. Gue mau nanya dulu nih, Oke. berkaitan nama mental tadi. Kan Super Sport 300 kita tahu mesinnya tuh beda-beda kan ya. Yamaha paling kecil lah. Iya. Lawannya kayak KTM, Kawasaki, Kove itu lebih gede. Nah, buat bisa battle atau bikin percaya diri dengan motor yang sebenarnya kita bisa bilang kurang kompetitif ya. Kurang kompetitif dikit itu gimana caranya? Ya memang di BSS 300 ini Kawasaki lebih dominan ya karena menggunakan CC 400. Terus sekarang yang lagi kenceng banget itu Kove. Iya, Kove, motor Cina kan itu yang Motor baru. Cina karena gitu. mereka nggak ada regulasi untuk Masih baru kan. mesin ya. Kove. Kove ya. Terus untuk ngatasinya ya cuman gimana caranya buat matiin RPM-nya mereka. Karena Yamaha itu kan menang di akselerasinya. Jadi waktu berusaha buat overtake, matiin RPM-nya, ya udah kita bisa menang waktu akselerasi. Kan mereka peak power-nya di atas. Jadi ya itu aja. Oke. Kalau gua nanya nih DJ, kalau harus mendeskripsikan gaya balapnya Aldi, itu dalam 3 kata di. Gaya balap lu tuh gimana sih, Di? Lebih agresif dalam 3 kata. Bingung ya. Karena Bingung lagi kan lu. ya mungkin bisa dibilang agresif. Agresif, oke. Agresif. Late breaking-nya juga ini. Breaking main juga, oke. Sama balance aja sih. Balance. Ya. Itu 3 poinnya, Ji. Iya. Dan itu terbukti kan. Itu Balance-nya dia nggak pernah nggak finish ya. Yes. Late braking jelas motor Yamaha harus late braking ya kan. Yes. Kalau nggak bisa kalah di ujung ya. Nah, itu dia menjadi kunci juaranya Aldi. 3 kata itu, teman-teman. Gaya balapnya Aldi. Nah, lu pernah burnout nggak sih, Di? Maksud gue burnout bukan yang itu ya? capek. Capek balapan lah. Balap. Aduh, capek banget hidup gue gitu. Pernah nggak sih burnout gitu? Waktu seri pertama di Barcelona, itu saya capek banget karena di sana saya kurus banget waktu itu. Berat saya sampai 51-an. Habis diputusin pacar nggak? Enggak karena saya mikir pada tahun ini saya mau ngurusin berat badan supaya bisa bisa kenceng di trek lurus karena kan ya tahu sendiri Kawasaki Ya gimana. motornya lebih pelan lah ya. Iya. Istilahnya. Terus cuman di sana fisik saya yang kekuras banget. Jadi ya mulai dari situ saya naikin berat badan dan lain-lain. Sekarang beratnya? Sekarang sih 63, cuman kalau kemarin seri terakhir balap itu 59. Oke. Nah, ini dari balap nih teman-teman. Kita akan belajar ya. Ada hitung-hitungan. Gue udah jadi pengamat ini. Udah cepet. Kita akan belajar bagaimana mengontrol tadi ya. Nah, ada pelajaran nggak di sini dari pelajaran hidup ya, dari dunia balap yang bisa Aldi terapkan nih ke kehidupan sehari-hari? Ya konsisten. Ya. Iya. Skill, konsisten, dan semua akan tercapai prestasi. Ya gitu penting loh teman-teman. Bener. Itu balap loh. Bener. Ya bener. Iya. Siapa yang ngebantah? Nggak ada. Makanya kita belajar. Kan dikira nggak serius malah kan. Kita belajar tadi bagaimana cara mengontrol. Terus tadi apa? Konsisten. Oke. Di pengalaman paling lucu. Nah, Cie. dan aneh ya.
ketika mistis lagi. Adi Ya udah cepet. ketika Aldi selama karir balap, pengalaman paling lucu dan aneh itu ada nggak, Di? Ya mungkin kalau aneh ya mungkin tiba-tiba kena penalti gitu kali ya. Oh, itu politik kayaknya. Ya. Di mana tuh? Di seri mana? Ya kalau Gimana ya itu ya? Iya, iya. sebenarnya kalau yang penalti juga ada sih yang di MOS itu yang lagi dicek Tekanan angin. tekanan angin. Terus saya start dari belakang sendiri. Cuman gara-gara tekanan angin kurang. terus di penalti. Ya memang udah gitu sih, cuman kan random pas lagi Iya, diacak, iya. cuman ya kayak aneh aja gitu. Oh bisa gitu ya? Iya. Yang lain enggak, kita doang yang kena gitu ya? Ya tapi setelah dari situ udah nggak ada cek-cek lagi. Bocor halus jalannya. Sentimen pembalap Indonesia, Iya. negara berkembang gitu kan, Korupsi. korupsi. Jangan politik ya. Lu siapa yang mulai? Lanjut, Di. Ada pertanyaan? Udah lanjut tuh. Ini udah Gua keberapa? semua yang nanya. Dari tadi juga udah 85. Jadi buku nih teman-teman. Lu banyak banget lu. Nah, ada peran tadi ya, keluarga salah satunya, terus kemudian ada peran Yamaha tentunya sebagai induk dari tim Aldi. Kira-kira seberapa besar peran mereka dibuat lu secara personal? Ya tentu kalau soal keluarga ya dari pertama kali balap pasti kan ya dibantu sama papa, Mas Galang. Oke. Diajarin juga dari mereka. Dan ya untuk Yamaha juga ya pasti dari awal saya juga sama Yamaha, waktu balap Asia juga dibawa dari Yamaha Ya. sampai saat ini. Oke. Jadi itu peran dari Full. keluarga dan Sangat penting. penting. Nah, Kapan terakhirnya ini? terakhir deh. Oh sih. Apa arti kemenangan bagi Aldi Wih. dan apa arti kekalahan bagi Aldi? Ya untuk arti kemenangan ya Yes. gimana ya? Champion nih. Ya ya saya pasti senang banget kalau menang, cuman ya menurut saya kemenangan itu ya buat pelajaran lagi buat saya, karena ya masih ada seri-seri berikutnya. Dan untuk kekalahan ya di saat saya kalah ya saya nggak boleh kayak yang down, jadi tetap bisa jaga pikiran, hati dan lain-lain semua itulah. Langsung comeback. Evaluasi ya. Iya. Evaluasi terus humble tentunya, Iya. banyak masukan dari tim, dari coach itu buat next selanjutnya. Iya. Gitu kali ya. Udah terakhir tuh. Gue satu pertanyaan lagi boleh gak? Kenapa helmnya banyak kan warna kuning? Ikut siapa inspirasinya atau emang suka Kuning aja? apa gold ya? Ini Gold. spesial. Oke. Ini spesial. Kalau yang di dia tuh kuning biasanya. Oh gitu. Ya, saya memang dari dulu selalu kuning. Kayak nggak tahu, kayak udah Kalau kakaknya kan merah seringnya kan. Kadang seringnya merah gitu kan. kayak udah terlihat itu kuning terus. Terus juga kalau dilihat dari jauh kan kelihatan lebih. Oh, Oh lebih eye catching gitu. Iya. itu sama kayak Ayrton Senna sebenarnya. Dia kenapa kuning biar kelihatan nih ya. Kelihatan. Karena gelap atau gimana? Ya, kalau kuning kan bukan gelap ya kan lebih beda lah warnanya. Iya iya iya. Itu Soalnya ya, filosofi juga, mengandung arti juga tadi warna kuning. Ya soalnya tuh lihat tuh di baju dia kan kuning semua kan dalamnya. Yang ini gold spesial ya kan. Udah. Ada lagi? Udah. Gitu doang lu nanya. Ya itu udah tadi. Oke, teman-teman, jadi itu Aldi Satya Mahendra sebagai pembalap Indonesia berprestasi tentunya dari tim Yamaha yang sudah mengharumkan nama bangsa, teman-teman. Champion nih. Champion. Salut. Thank you. Thank you udah nonton, dan kalaupun mau ada pertanyaan mungkin lanjutan silakan di kolom komentar, mungkin nanti kita bisa bantu luruskan ke Aldi untuk menjawab. Dan terima kasih Aldi, dan sukses juga untuk balapan-balapan selanjutnya dan tim Yamaha yang ada di belakang. Thank you. Sampai ketemu lagi di ngegas kita selanjutnya, dan tetap semangat. Thank you. Thank you.